Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh bangun sepanjang malam, Tuhan jagai kami. Kami menikmati ya Tuhan hari yang baru, yaitu hari yang terakhir di bulan Januari ini. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan dari awal Tuhan bulan Januari sampai di penghujung Tuhan hari ini ya Tuhan. Banyak hal yang kami alami tetapi kami kuat sampai hari ini karena kasih karunia-Mu ada pada kami. Kalaupun Tuhan kami awali di hari terakhir di bulan Januari ini dengan mencari wajah-Mu melalui Tuhan pertemuan Zoom meeting ibadah ini ya Tuhan. Kuduskan kami semuanya ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu dan maupun mereka yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan, amin. Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tidak terasa ya, tahu-tahunya kita sudah ada di penghujung hari terakhir ya, di bulan Januari. Wow, luar biasa, saya sangat terharu menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Kita dan keluarga kita tentunya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Banyak jatuh bangunnya kita, tapi banyak juga ya, pertolongan Tuhan kita harus akui. Dan kita harus juga mengucapkan Ebenezer. Sampai di sini pertolongan Tuhan sempurna buat saudara maupun buat saya, keluargamu dan keluargaku. Baik, di hari yang terakhir di penghujung bulan Januari ini, saya mengingatkan atas firman Tuhan yang saya sampaikan di awal waktu saya menyampaikan renungan firman Tuhan, bahwa yang saudara harus ingat, kalau mungkin saudara masih ingat ya, saya masih ingat, tapi saya mengingatkan di pagi hari ini bahwa jangan lupa kita adalah prajuritnya Allah. Katakan amin. Kita semua adalah prajuritnya Kristus atau pahlawannya Allah. Nah, saya sudah sering katakan, suka atau tidak suka, kamu mau menolak ataupun kita tidak mau menolak, kita sadar atau tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang berada dalam peperangan. Amin, saudaraku. Kita sedang ada dalam peperangan. Saudara setuju atau tidak setuju, kita harus akui kita sedang berada di dalam peperangan. Nah, persoalannya sekarang seperti saya sudah sampaikan yang lalu, peperangan apa yang kita alami? Peperangan yang sedang kita alami yang lebih ngeri dari peperangan secara fisik. Kalau peperangan secara fisik, kita bisa lihat orangnya, darah daging. Persoalannya musuh kita nggak bisa lihat karena bukan darah dan daging, katanya. Amin, saudaraku. Firman Tuhan katakan selama musuh kita masih dalam bentuk darah dan daging, dia bukan musuh kita. Siapa darah daging? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, rekan sepelayanan kita, bahkan orang-orang yang ada dalam sekitar kita. Selama dia masih terdiri dari darah dan daging, ini saya bukan saya tidak menjadikan ini bahan khotbah. Ini yang saya renungkan hari demi hari ya Tuhan. Saya ngomong sama diri saya, ingat Grace, musuhmu bukan darah dan daging. Jadi selama musuhmu kamu bisa lihat dia secara fisik, bukan dia musuhmu. Musuhmu lebih dari dia. Penguasa di angkasa, di udara yang bekerja mungkin lewat dia. Siapa dia? Tadi saya sudah katakan, orang sekitar kita, bahkan juga mungkin rekan sepelayanan kita. Katakan amin. Teman pelayanan kita bahkan. Tapi selama dia masih darah dan daging, saya taruh di hati saya, dia bukan musuh saya. Supaya lega kita, katakan amin. Supaya kita merdeka, katanya kita merdeka. Yang memiliki kemerdekaan yang sejati. Nah, karena masih berhubungan dengan saya mau menyelesaikan tentang prajurit, karena dari dulu saya sudah sampaikan pada saudara, mulai dari saya berada di siaran RPK itu, judul tema pelayanan saya adalah Selamat Pagi Prajurit Kristus. Ya, tapi 3 tahun dan sekarang saya sudah berhenti. Nah, itu sebabnya itu sudah mendarah daging di saya ketika Pak Gembala menyampaikan tentang Yoel. Selalu mesti ingat ya, di awal Januari Bapak menyampaikan tentang Yoel bahwa kita harus bersiap dalam peperangan, semua orang pahlawan jangan mengaku lemah, tempahlah senjatamu sekarang, musuh ada di sekitarmu. Saudara, ini benar banget. Ini benar banget. Benar banget. Jangan jadikan ini bahan khotbah, saudaraku. Saya ingatkan pada saudara, keluargaku, suamiku, saya sering ngomong, ingat, lu setuju atau nggak setuju, sadar atau nggak sadar, kita dalam peperangan. Persoalannya, peperangan apa? Peperangan bukan fisik, tetapi peperangan secara roh. Jadi ini serius kan? Ini masalah serius. Nah, karena itu, pagi hari ini saya menyampaikan dari 2 Timotius, pasal yang kedua juga. Wow, nggak asing lagi buat kita, tapi ini kaitannya 2 Timotius pasal yang kedua,
ayatnya yang ketiga dan keempat dulu ya. Sampai di situ dulu mungkin. Jadi 2 Timotius 2 ayat ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan saya tahu ayat ini sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya ya. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Katakan amin. Kecuali kita prajurit, tapi prajurit yang tidak baik. Tapi kalau saudara dan saya mengakui dan ingin dinilai oleh Tuhan menjadi prajurit yang baik, ya memang ada penderitaan. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow, saudara, kita bukan dari ada satu angkatan dan korps di dunia ini. Kita adalah prajuritnya Kristus. Sadar dulu itu persoalannya. Jadi saya ulangi, ini bukan bahan khotbah, ini bahan yang harus kita pegang, kita renungkan, kita bawa setiap hari. Karena peperangan kita ada setiap hari, ya. Peperangan kita ada setiap hari. Ayat selanjutnya, seorang prajurit, dan ini penting, yang sedang berjuang, wow, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, yaitu remeh-temeh. Supaya, apa saudaraku? Dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Oh, saudaraku, amin saudaraku. Sampai di situ dulu, 2 ayat ini penting sekali ya. Jadi pertama kita tahu, ada penderitaan sebagai prajurit Kristus yang baik loh, dari Kristus Yesus ya. Kita bukan dari angkatan manapun, tapi angkatan dari kerajaan Allah ya. Korpsnya kerajaan Allah. Dan yang selanjutnya, diberikan syaratnya. Bagaimana untuk kita mencapai sesuatu yang bisa menyenangkan komandannya. Saudaraku, saya mau katakan ini bukan khotbah saya. Bukan bahan khotbah. Ini adalah bahan renungan saya setiap hari. Grace, ingat. Kamu prajuritnya Allah. Kamu harus menyenangkan komandanmu. Kamu punya komandan agung. Tidak perlu lihat kiri kanan. Jangan peduli dengan masalah remeh-temeh, Grace. Kamu sedang berjuang untuk menyenangkan komandanmu, titik dan titik dan titik. Haleluya. Ingat loh, entah kamu sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak muda, entah kita sebagai pelayan Tuhan, pengusaha, apapun apapun sedang kita lakukan, ingat, kalau kamu mengakui kamu sebagai prajuritnya Kristus yang baik, kita sedang dalam perjuangan. Sudah masuk. Kita sedang masuk, bukan akan masuk, sedang masuk dalam perjuangan. Dan target dan goal kita adalah untuk menyenangkan hati komandannya. Amin, saudaraku. Ketika kita sudah nggak fokus lagi menyenangkan komandan, kita mulai terpengaruh dengan kiri kanan. Kita mulai terpengaruh dengan, apa katanya tadi? Kita mulai peduli tentang penghidupan. Mana ada prajurit tentang yang dia peduli dengan dirinya sendiri? Jangan karena dengan yang kiri kan, dirinya sendiri dia nggak boleh peduli. Kalau tidak, dia akan gagal untuk sampai pada target untuk menyenangkan komandannya. Tidak boleh dia menyenangkan dirinya sendiri atau mengasihani dirinya sendiri. Saya katakan, seorang prajurit dilarang duduk merenung dan menangisi nasibnya. No, haram hukumnya. Seorang prajurit harus berdiri tegak ya. Saya sudah katakan berdiri tegak. Memakai senjata-senjata perlengkapan Allah. Mana bisa kita pakai perlengkapan senjata Allah dalam posisi kita duduk merenungkan kesalahan suami kita, merenungkan kesalahan istri kita, merenungkan ekonomi kita. Hanya kita duduk merenungkan bagaimana supaya saya bisa beli mobil, bagaimana supaya saya bisa bayar hutang Kak. Itu bonus. Tapi persoalannya jangan kita akan gagal untuk fokus menyenangkan hati komandan agung kita. Dan ingat, komandan agung kita, wow. Nggak usah pandang kiri kanan lah. Komandan agung kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus sampai pada target menyenangkan komandan. Apapun yang mengganggu engkau untuk bisa mencapai menyenangkan hati komandan, abaikan. Bahkan tentang dirimu sendiri katanya, prajurit dilarang, haram hukumnya mengasihani dirinya sendiri. Kalau enggak dia akan gagal ya. Nah, saya pelajari, saya merenungkan firman Tuhan. Gejala orang yang memusingkan dirinya sendiri, gejalanya ya. Ada banyak tentunya gejala, tapi kita mungkin tidak akan bicarakan di sini semuanya. Tapi salah satu gejala ketika kita mulai pusing dengan diri kita sendiri, mengasihani diri kita sendiri. Pokoknya sentralnya di kita. Ini sebuah celah bagi iblis
untuk terus masuk lebih dalam. Saya ingatkan buat peserta gerbang pagi ini, jikalau saudara sudah mulai fokus tentang dirimu sendiri, hati-hati. Ini adalah gejala di mana iblis akan masuk terus dan mengendalikan Anda. Ingat, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi musuh kita adalah iblis penguasa di antara saudara. Ketika mulai ada celah khawatir tentang diri kita sendiri, kita mulai khawatir, aduh kenapa saya begini nasibnya ya, kenapa saya dibeginiin ya, kenapa saya dibully ya, kenapa saya bla 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 bla. Iblis mulai bekerja untuk masuk lebih dalam, mengendalikan seluruh hidupnya. Karena itu di pagi hari ini, sebagai rekan hamba-hamba Tuhan, rekan peserta di dalam Zoom meeting pagi hari ini, jangan buka celah, jangan sampai iblis masuk untuk lebih dalam lagi. Nah, tadi saya katakan, gejala seseorang yang terlalu memperhatikan dirinya sendiri, ya self pity katanya ya, dan kita terlalu memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh yang berhubungan dengan diri kita, yaitu kita mulai mikir kenapa saya diomongin ya, kenapa saya dibully ya, kenapa saya nggak diterima ya. Ini udah gejala. Enggak, seorang prajurit harus bangkit, maju terus, maju anjing menggonggong, jalan terus. Kita harus jalan terus sampai pada target. Apa target kita? Menyenangkan hati komandan. Saya berkata gini, saya untuk menjadi istri yang baik, bukan saja tujuan untuk menyenangkan suami saya. Tujuan sebetulnya utama untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapat perkenanan Komandan Agung. Tapi bonusnya, suamiku mendapat bonus. Dia senang melihat istrinya menyenangkan dia juga. Tapi itu cuma bonus, tapi tujuan utamanya, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi istri yang berkenan kepada Tuhan. Bonusnya orang lain juga kelimpahan suami kita atau anak-anak kita. Nah, saya katakan, gejala pintu yang kita mulai buka ketika kita mulai mengasihani diri sendiri adalah, sebagaimana renungan kemarin mungkin ya, 2 hari yang lalu, yaitu iblis mulai menaruh dalam kita, renungannya Bapak loh ya, Pak Gembala, yang saya suka bagi setiap hari itu, adalah mungkin kemarin, dia mulai menyebar rasa ketakutan. Wow! Rasa ketakutan. Ketakutan mulai melanda seorang istri, ketakutan melanda seorang suami, melanda seorang pelayan Tuhan, melanda bangsa ini. Dan sekarang iblis mulai menyebar ketakutan lewat ancaman pandemi pasal kedua atau pasal ketiga, bahkan dengan nama-nama virus yang baru yang mulai mengancam kita. Saya katakan pada suamiku, no, kita tegak berdiri, nggak usah peduli dengan namanya virus itu, karena nama Yesus di atas segala nama. Amin, saudaraku. Apapun nama yang sedang ditebar iblis, kita tetap tegak. Tetap kita pakai prokes, tetapi kalau kita mulai dilanda ketakutan, kita menjadi mandul. Nggak bisa berbuat apa-apa. Wong sudah ditebar rasa ketakutan. Nah, dan seringkali kalau kita sudah takut, dan ketakutan itu, saudaraku, jangankan datang dari orang lain, kadang-kadang dari anggota keluarga kita. Amin, saudaraku. Tanpa sadar anggota keluarga kita berbicara hal-hal yang membuat kita akhirnya takut. Oh iya ya, gimana ya masa depanku ya? Bagaimana ya pekerjaan suamiku ya? Ada lingkungan kecil kita yang menebar. Dan juga yang lebih parah sekarang, di dalam rumah Tuhan. Menebar ketakutan. Sehingga kita menjadi mandul, tidak berbuat apa-apa lagi. Ada banyak tanpa kita sadar, dan saya percaya, dan saya berharap, tidak di tengah-tengah kita. Jangan menebar roh ketakutan sampai semua rekan sepelayanan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada ketakutan untuk bertindak, ketakutan untuk maju, ketakutan untuk ide-ide karena sudah ditebar iblis. Saya mau katakan dalam nama Yesus, tutup telinga rohanimu terhadap roh-roh ketakutan yang sedang ditebar iblis. Dia sedang bekerja di tengah bangsa kita saat ini, di tengah dunia, dan roh ketakutan inilah yang dilawan firman Tuhan. Jangan kita terjebak, jangan kita masuk dalam perangkap roh ketakutan. Itu berbahaya, karena seorang prajurit haram hukumnya kalau dia memiliki roh takut. Haram hukumnya, tidak boleh. Kamu sebagai perempuan, laki-laki, kita punya jabatan, kita punya apapun yang kita sedang jalani saat ini. Ingat, kita semua adalah prajurit Kristus. Dan tidak boleh buka telinga kita untuk ancaman intimidasi apapun yang membuat kita takut, segala sesuatu takut. Akhirnya nggak berbuat apa-apa, dan firman Tuhan kata, kita jadi mandul, nggak menghasilkan apa-apa. Wong sudah ditakut-takuti kan, kita sudah ditebar ketakutan. Saya berharap tutup pintu telingamu untuk hal-hal yang ketakutan. Nah, untuk yang takut ini sangat berbahaya.
Ya, tentunya takut ada banyak hal, tapi saya cuma mau ambil contoh dalam firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampai pada contoh itu, saya mau katakan, takut itu takut apa sih? Saya bilang, saya sederhana sekali. Saya pernah baca satu artikel dulu ya, dulu waktu ketika saya mulai bertobat, ada artikel, takut bukan takut setan saja loh, atau takut pada orang bully saya, itu mah kecil. Tapi ada yang lebih parah dalam tanda kutip. Takut apa? Takut mengaku salah. Takut mengaku salah. Nggak berani. Seorang prajurit nggak boleh takut untuk mengaku salah. Harus berani, gentle. Kita harus gentleman, gentlewoman, atau apapun namanya. Kalau kita salah, mengaku. Saya katakan, langkah pertama dalam doa selalu saya minta, Tuhan ujilah hatiku. Lihatlah kalau jalanku serong, Tuhan. Luruskanlah. Saya nggak boleh terlalu. Saya sudah pernah sampaikan tentang percaya diri yang berlebihan. Itu nggak boleh kayak Petrus nanti kita ya. Percaya dirinya berlebihan. Kita harus berani mengaku salah. Suami harus mengaku salah kalau menyakiti istrinya. Istri pun harus mengaku salah kepada suaminya. Anak-anak juga. Kita orang tua kalaupun salah, saya katakan Tuhan, ini doa saya. Ya, Tuhan tahu ini pengakuan saya. Tuhan, kalau saya pernah dan suami saya pernah menanam salah terhadap anak-anak ketika mereka lahir sampai menikah di tangan kami. Kalau ada yang salah kami pernah tanam Tuhan sehingga kami tidak menjadi teladan dan role model bagi mereka. Saya ajar suamiku, akui di hadapan Tuhan. Cabut Tuhan. Tanaman-tanaman yang pernah kami tanam yang salah, yang berdampak pada anak-anak kami cabut Tuhan. Harus mengaku kesalahan kita. Jadi keberanian atau takut itu bukan saja kepada setan, tapi yang sering terjadi dalam rumah Tuhan, takut ngaku salah. Dan mulai mencari kesalahan orang lain. Dia sendirinya nggak mau ngaku kesalahannya, tapi mulai mencari kesalahan orang. Tidak boleh ya, sebagai prajurit kita harus bergandeng tangan dengan cara yang saya katakan. Tentunya minggu lalu ya, waktu saya menggantikan Pak Nixon, firman Tuhan itu mungkin ya apa, caranya memuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Nah, kita semua berbeda-beda. Pak Hengki berbeda, saya berbeda, Ibu Rahel berbeda, semua kita, Ibu Puspa semua berbeda, Pak David berbeda, semua kita berbeda. Tapi tanggung jawab kita selesaikan. Jangan pusing dengan bagian orang. Lakukan bagianmu untuk kita bisa menyenangkan Tuhan kita. Dan Tuhan besar kita adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saya mau kasih contoh tentang ketakutan. Dalam Alkitab ini jelas, saya pikir ini hal serius. Ini kita sudah tahu tentang hakim-hakim, di kitab hakim-hakim ayat yang pasal yang ke-7 kita tahu tentang Gideon. Bapak pernah juga sampaikan tentang prajurit Kristus, salah satunya juga Gideon ya, kalau saya masih ingat berapa tahun yang lalu tentang salah satunya Gideon. Saya sangat tertarik tentang Gideon ini, yang Tuhan pilih dan jadikan dia pahlawan dari seorang penakut, tapi akhirnya dia jadi pahlawan, ditetapkan sebagai pahlawan, padahal tadinya dia bersembunyi ya, tapi akhirnya dia jadi pahlawan. Dan apa yang terjadi, dan saya juga pernah menyampaikan ini berapa tahun lalu tentang Gideon ini ya. Nah, kita lihat ketika mereka sudah dipilih untuk masuk dalam peperangan, ini penting untuk kita renungkan. Hakim-hakim pasal yang ke-7, Hakim-hakim pasal yang ke-7 ayatnya yang saya ambil aja ayat yang ke-3 ya. Ayat yang ketiga, ketika mereka akan masuk dalam peperangan. Dan kita sudah tahu juga cerita ini semuanya. Jadi Hakim-hakim pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3 saja. Demikian firman Tuhan, ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Mereka akan siap perang loh ini ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian ya. Demikian. Apa yang disuruh Tuhan kepada Gideon sebagai pemimpin untuk menyerukan kepada rakyatnya yang akan siap masuk dalam peperangan. Apa itu? Kita dengarkan. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Mereka sudah siap perang loh. Sudah pakai perlengkapan senjata toh. Demikian, siapa yang takut ya, siapa yang takut dan gentar, saya ulangi, siapa yang takut dan gentar, siapa yang takut dan gentar, wow, firman Tuhan katakan, biarlah ia pulang, enyahlah dari pegunungan Gilead. Wah saudaraku, jadi persoalannya orang yang takut dan gentar, dia sudah kalah sebelum berperang. Lalu
firman Tuhan katakan ya. Lalu saudara bisa, pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Haleluya. Amin saudaraku. Oh saudara, saya sangat diberkati. Ternyata demikian firman Tuhan. Nah ternyata dari 32.000 itu ketika Tuhan menyaringnya hanya tinggal bukan 50% ya. Dari 32.000 yang pergi 22.000, yang tertinggal hanya 10.000. Hanya berapa persen ya itu ya? Hanya berapa persen yang tertinggal. Jadi ternyata roh takut ini akan menggagalkan peperangan. Roh takut ketika kita berperang di dunia, kita akan berperang sampai kapan? Sampai Tuhan datang, sampai kita Tuhan panggil. Nggak akan selesai peperangan ini, ya. Ya kita akan terus berperang. Dan salah satu syaratnya untuk kita menang, nggak boleh takut dan gentar. Amin, saudaraku. Ternyata ketika diuji, dari 32.000 itu, yang pulang 22.000. Ternyata yang tersisa cuma 10.000. Dan itu pun ada selanjutnya, dan saya singkat saja. Akhirnya dari 10.000 itu pun Tuhan bilang, no, masih perlu disaring lagi. Dan kita tahu lah ceritanya ini, saya pernah sampaikan juga tahun lalu. Dan saudara tahu, dari 10.000 pun disaring, dan saudara bisa jawab sendiri. Akhirnya tersisa, hanya tinggal 300 orang. Jadi itu soal biasa. Penyaringan nggak boleh kita manusia yang melakukan. Bahkan Gideon nggak punya hak untuk, Gideon sebagai pemimpin, dengarkan. Gideon sebagai pemimpin tidak berhak menyaring. Allah yang akan menyaring. Siapa Gideon? Siapa Grace Manikas? Siapa Pak Hengki yang bisa menyaring orang? No, nggak ada yang berhak menyaring. Kedaulatan menyaring hanya di tangan Tuhan sebagai Komandan Agung. Amin. Siapapun kita nggak bisa menyaring. Sebagai kepala rumah tangga, bukan mentang-mentang kepala rumah tangga, kamu bisa menyaring istrimu, anak-anak. No, itu pekerjaan Allah. Nanti itu dalam kedaulatannya Allah. Kita semua dalam kedaulatan Allah. Biarkanlah Tuhan menyaring. Bahkan kalau saudara baca cerita ini lucu juga. Sudah mau dalam penyaringan, Gideon sebagai pemimpin nggak dikasih tahu cara menyaringnya. Nggak diberitahu kan? Bahkan waktu Tuhan suruh turun untuk minum air, dia pun nggak tanya, dia nggak kepoh untuk tanya. Terus bagaimana dong gua cara menyaringnya Tuhan? Wow, Tuhan bisa marah sama dia. Artinya Tuhan bilang, diam loh, gue yang nyaring. Itu kedaulatan gue. Amin, saudaraku. Itu caranya Tuhan. Nggak boleh orang menyaring. Saling menyaring. Kita siapa? Kita semua prajurit. Kita bukan komandan. Yang komandan adalah Tuhan Yesus. Dialah yang akan menyaring saudara dan saya dalam peperangan rohani ini. Amin, saudaraku. Kita nggak punya hak. Kita sama-sama manusia. Karena itu, saudaraku, hari ini sadarlah. Kita semua sedang berjuang. Dalam perjuangan serius, jangan buka celah, jangan sampai ada intimidasi dari luar yang membuat kamu kalah lebih dulu sebelum perang. Sehingga kita, karena apa? Orang yang mudah diintimidasi adalah orang mengasihani dirinya sendiri, kan? Biasanya begitu, dia sangat mengasihani diri sendiri, dia takut dibully, dia takut nggak diperhitungkan, dia takut dipecat, dia takut dikena disiplin, dia takut bla bla bla. Banyak ketakutan. Akhirnya roh ketakutan mengendalikan dia dan kita gagal sebelum berperang. Peperangan belum dimulai, tapi kita sudah gagal duluan. Itu sebabnya serius Tuhan katakan pada Gideon, barang siapa yang takut dan gentar. Takut tadi saya sudah katakan banyak hal ya, takut menghapus dosa, takut nggak bisa bayar kontrak rumah dan bla bla macam-macam lah ya. Barang siapa yang takut dan gentar, pulang. Jangan ikut dalam perjuangan ini. Ini akan mengganggu prajurit ini. Akan mengganggu barisannya Kristus, akan mengganggu. Aduh, saya senang sekali tentang Gideon ini. Karena Gideon nggak tahu cara menyaring, biarkan Komandan Agung yang menyaring. Kita nggak punya hak untuk menyaring. Saya mau katakan, dengarkan saudaraku, peserta Zoom meeting. Siapapun saudara, kedudukan apapun saudara nggak punya hak untuk menyaring. Penyaringan ada di tangan kedaulatan pahlawan dan Komandan Agung, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu masing-masing jadilah menjadi prajurit yang baik supaya berkenan di mata komandannya, sehingga kita tidak masuk dalam saringan itu ya. Cara menyaring bahkan pemimpinnya pun tidak tahu ya. Cara penyaring Gideon pun tidak tahu ya. Tahu-tahunya dia sudah suruh turun ke air. Nanti lihat ya, itu kan pasal berikutnya, soal lain. Tapi kan sebelumnya Tuhan nggak kasih tahu cara menyaring. Karena memang itu bukan haknya Gideon. Bukan haknya saya. Bukan haknya suamiku. Itu adalah kedaulatan tangan Tuhan. Tugas kita, tanggung jawab kita.
serius dalam peperangan ini, supaya kita tidak masuk di dalam penyaringan itu. Ingat, kita sudah ada di lembah penentuan. Saat-saat ini ada dalam penentuan. Apa yang sedang terjadi saat ini sangat, iblis sedang menebar ketakutan lewat pandemika, lewat ke ekonomi kita, bahkan lewat perpecahan bangsa, lewat pelayanan, bahkan rekan sepelayanan juga mengintimidasi kita, bahkan keluarga kita mengintimidasi kita. Tetapi hari ini saya persembahkan pada saudara, sadar bahwa saudara dan saya adalah prajurit Allah. Maju terus, jangan pernah berhenti langkahmu, dan jangan biarkan roh ketakutan menguasai saudara. Kalau tidak, Tuhan katakan, pulang. Jangan jadi barisan prajurit Kristus, karena kamu akan mengganggu perjuangan dan peperangan ini. Kita berdoa. Bapa, hati kami mengucap syukur. Terima kasih di pagi hari ini, di hari terakhir di bulan Januari ini. Kau ingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami adalah prajurit Kristus. Kami adalah pahlawannya Allah. Karena itu jikalau kami mulai terintimidasi ya Tuhan, oleh masalah ekonomi ya Tuhan, oleh masalah-masalah bangsa ya Tuhan, cabut semua itu ya Tuhan Yesus Tuhan, dan berikan kami hati untuk terus berjuang dengan tidak mengasihani diri kami sendiri, agar kami bisa berkenan di hati Komandan Agung. Hamba telah berhenti berbicara ya Tuhan, tapi firman ini jatuh di tanah hati yang subur bagi anak-anak-Mu, sehingga hamba yang menyampaikan, mereka yang mendengarkan, kami mau, kami sama-sama diberkati, bertahan dalam perjuangan, menjadi prajurit dan pahlawannya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita berpisah, di dalam kita masih dalam sikap doa, renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sadari bahwa kita semua adalah prajurit Allah. Amin, saudaraku. Suka atau tidak suka, kita sudah berada dalam perjuangan. Kita sudah ada di barisan itu. Jangan mundur. Kamu akan terinjak-injak oleh yang di belakang. Maju terus, apapun tantangan, apapun intimidasi iblis kepadamu. Karena itu, saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, pertama-tama, jangan mengasihani diri sendiri. Karena kalau kamu mengasihani dirimu sendiri, terbuka kepada ancaman dan intimidasi iblis. Lakukan perjuanganmu dengan mata tertuju pada Tuhan, karena Dia Komandan Agung kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu, di penghujung pertemuan kita di hari terakhir di bulan Januari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah atas segala janji Tuhan kepadamu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah anak-anak cucumu, dan diberkati seluruh pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dalam Allah Bapa, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan oleh penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus, menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, Amin.